Pemirsa, viral seekor ular berukuran besar merayap di kaca depan mobil yang melaju. Kejadian tersebut membuat pengemudi mobil panik. Sementara itu di Bekasi, Jawa Barat, seekor ular sanca berukuran 4 meter ditemukan di plafon rumah warga. Dalam video, pengemudi dan penumpang panik melihat ada seekor ular di kaca depan mobil. Mereka tak bisa berhenti karena khawatir ular bisa masuk ke dalam mobil. Pengemudi dan penumpang juga panik karena tak bisa menurunkan ular. Video yang viral ini membuat netizen bertanya-tanya dari mana datangnya ular sebesar itu bisa berada di atas mobil. Pengunggah video kemudian dibawa ke shelter pemadam kebakaran terdekat. Ular sempat masuk ke kolong mobil. Namun berkat bantuan petugas damkar, ular dapat dievakuasi. Pengunggah video menyatakan kejadian terjadi saat mereka baru pulang dari mal di kawasan Serpong. Mereka tengah menikmati perjalanan, tiba-tiba mengetahui ada ular di atas mobil. Awas, dan dekat-dekat pun, dia nyamper pun. Warga RT 9 Kampung Teluk Buyung, Kelurahan Marga Mulia, Kecamatan Bekasi Utara, histeris melihat seekor ular di plafon rumah. Warga terkejut dengan adanya ular di permukiman mereka. Warga berupaya mengevakuasi ular dengan kayu. Upaya evakuasi pun membuat warga sekitar histeris lantaran ular sempat meronta dan bertahan di plafon rumah. Setelah lebih dari 1 jam, ular sepanjang 4 meter itu berhasil dievakuasi. Diduga ular berasal dari kebun kosong di samping lokasi penemuan ular. Di wilayah ini sudah 7 kali ditemukan ular bersarang di permukiman warga. Banyak kebun kosong dan lokasi dekat dengan aliran kali Bekasi diduga ular bersarang dan berkembang biak. Panjangnya berapa meter? Sekitar panjang tadi damkar bilang sampai 4 meter. Iya, 4 meteran dah. Itu jenisnya apa, Pak? Jenis kobra kuning. Kemungkinan dari sini, kemungkinan dari kebun sebelah. Gitu. Kita nggak tahu ular udah nyampe di sini. Gitu. Ditemukan di atas ya? Ditemukan di atas pralon. Ular sanca kembang sepanjang 4 meter dengan bobot lebih dari 8 kg. Selanjutnya dibawa ke markas pemadam kebakaran Kota Bekasi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat melaporkan. Sementara seorang juru parkir liar viral di media sosial karena memalak wanita pengendara mobil. Yang berdalih kakinya terlindas ban mobil dan meminta ganti rugi. Tunggu, maju. Macet. Video amatir warga merekam aksi juru parkir liar di Pasar Bukit Malintang, Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Pelaku menggedor kaca mobil dan mengancam wanita pengendara. Ia berdalih kakinya terlindas ban mobil dan meminta ganti rugi. Karena khawatir pelaku melakukan tindak kekerasan, korban langsung bergegas tancap gas. Usai diunggah di media sosial hingga menjadi viral, Satreskrim Polres Mandailing Natal langsung mengamankan pelaku. Di hadapan polisi, pelaku yang diketahui bernama Edi Nasution itu langsung meminta maaf. Meski demikian, polisi tidak menahannya, namun diberi peringatan keras akan dijebloskan ke penjara jika mengulangi perbuatannya. Dari Madinah, Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Seorang driver ojek online babak belur dihajar massa karena dikira mencuri sepeda motor di Surabaya, Jawa Timur. Ironisnya setelah korban dibawa ke rumah sakit, tudingan warga ternyata salah sasaran. Viral di media sosial, driver ojol dikeroyok warga hingga babak belur dan luka parah karena dikira komplotan pencuri motor. Pengemudi ojek itu rupanya apes karena penumpangnya lah yang merupakan pencuri sepeda motor. Namun warga yang sudah emosi, keduanya akhirnya dihakimi warga tanpa kecuali. Korban dan pelaku pencurian akhirnya terluka parah, harus dilarikan ke Rumah Sakit Husada Prima. Seorang pelaku lain juga ditangkap warga di sekitar ITC Gembong dalam kondisi luka serius. Setelah peristiwa itu, polisi menegaskan kepada warga bahwa pengemudi ojek berinisial HS itu hanya korban salah sasaran. Sampai di rumah sakit, ternyata itu bukan pelaku rekan-rekan. Dia adalah tukang ojek.
tukang ojek yang diminta mengantar oleh terduga pelaku ke satu lokasi. Jadi setelah mengantar, dia tidak tahu, tiba-tiba di belakang ada teriak maling-maling, terus dia dimasuk. Polisi pun mengingatkan warga agar tidak mudah terprovokasi dan mengambil tindakan main hakim sendiri. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafei, iNews melaporkan. Longsor di tambang galian C mengejutkan warga desa Bungu, Kecamatan Mayong, Jepara, Jawa Tengah. Mathori, 45 tahun tewas tertimbun saat memuat material batu ke atas dump truck. Korban yang bekerja tepat di bawah tebing batu tak mampu menyelamatkan diri. Warga kemudian beramai-ramai mengevakuasi korban dari runtuhan batu. Itu kan untuk umat kan, itu buatan biasanya kan ada tanda-tanda. Ini buatan langsung bes nggak. Waktu Bapak aktivitas lagi muat atau enggak, Pak? Ini gue nggak laris dan tening sing buatan walan niku ketututan. Kelangsuran, Pak. Satreskrim Polres Jepara telah memeriksa pemilik tambang dan saksi-saksi. Polisi menyelidiki izin serta prosedur keamanan untuk bekerja. Setelah dilakukan olah tempat kejadian perkara, polisi menutup sementara aktivitas tambang. Dari Jepara, Jawa Tengah, Alip Sutarto, iNews melaporkan. Pemirsa, viral di media sosial, seorang wanita pemilik tambang mengamuk di hadapan petugas di Grobogan, Jawa Tengah. Ia kesal karena merasa dipersulit dalam proses perizinan. Bukan dia minta bidang, bukan apa sih. Aku kita korban akeh terima 3 hektar iki lho. Niki lho. Viral aksi seorang mak-mak ngamuk di kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Dalam video berdurasi 15 menit ini, sang emak menunjuk salah satu staf sambil melontarkan keluhan secara emosional karena tidak puas dengan penjelasan. Gak ada peta bidangnya, Bu, ya? Gak ada. Untuk Isan gak ada peta bidang, nggih? Ora ana. Ada apa ini, Mas? Emak ini mengaku kesal karena pengajuan izin lahan tambang miliknya seluas 4 hektar hanya disetujui 1 hektar. Ia menuding Dinas PUPR mempersulit proses izinnya, sementara pengusaha lain justru dipermudah. Ia mengaku sudah mengikuti prosedur dari PUPR mulai dari melampirkan tumpi hingga peta bidang. Yang bersangkutan itu hampir lebih dari 60 atau 70% itu di luar delineasi tambang. Setelah diverifikasi di lapangan, dari total lahan yang diajukan hanya 1,1 hektar yang masuk dalam kawasan tambang. Sehingga yang lainnya jelas dan dipastikan tidak bisa disetujui karena akan merusak ekosistem. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, iNews melaporkan. Seorang guru SMA Negeri 1 Bandung dilaporkan hilang misterius sejak Kamis minggu lalu. Pihak sekolah masih menelusuri hilangnya guru ekonomi tersebut. Inilah sosok guru ekonomi SMA 1 Bandung bernama Ardi Richardiansyah yang hilang sejak hari Kamis minggu lalu. Ardi terakhir diketahui keluar rumah di kawasan Dipati Ukur, Kota Bandung saat siang hari. Hilangnya sang guru pertama kali disadari pihak sekolah setelah tidak bisa dihubungi seperti biasa. Berdasarkan kronologi dari pihak sekolah, Ardi terakhir dilihat setelah pamit ke rumahnya untuk mengambil paket. Setelah itu pihak keluarga mengabarkan pihak sekolah bahwa dirinya menghilang. Pihak sekolah menduga hilangnya Ardi disebabkan utang piutang dengan koperasi sekolah dan pinjaman online. Diperkirakan sang guru ekonomi memiliki utang hingga ratusan juta rupiah. Kemarin juga kami sudah melalui kepala sekolah ke rumah orang tua beliau. Ya, jadi ya ingin mengetahui sejauh mana sih, sampai memang saya tanya ketika itu udah ada beritanya, belum ada. Hingga saat ini keberadaan guru ekonomi SMA 1 Bandung tersebut masih belum ditemukan. Sementara untuk pembelajaran di SMA 1 Bandung digantikan oleh guru ekonomi lainnya. Dari Bandung, Jawa Barat,